Ya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Putra Padas di channel Padepokan Kailoso, channel yang rodok los, rapatek rewel, siap itu, salam amuk biarut, ajurmu ambiar mabut. Nah teman-teman, kita kembali lagi ketemu di Ngopi Berantem. Oke, ngobrolin pikiran bersama dengan teman. Nah guys, sungguh spesial kali ini saya bisa melanjutkan obrolan dengan salah seorang teman saya yang sekaligus guru saya, Pak Leonard. Lah, iki walik lagi Pak Leonard Chrysostomos Epaphras. Betul ya, Pak? Ya, kita akan melanjutkan obrolan kita waktu itu tentang anateisme. Tapi sebelumnya, Pak, kopinya masih ada, Pak? Sudah bikin belum hari ini? Oh, wais, ya. Oke, ya. Salam seruput. Dan kalau ini punya saya sama. Oke, ya. Apa kabar Pak Leo? Baik, makasih Mas. Gimana kabarnya Mas Eko? Baik. Setelah kita bercakap kira-kira setahun yang lalu ya, ini kita melanjutkan percakapan kita. Menurut saya nih, 7 purnama. Lah, menurut saya Kaula Kailasa ini, teman-teman sobat Kailasa ini setelah 7 purnama itu sudah ada cukup waktu lah untuk mengendapkan tentang anateisme itu apa. Lalu waktu itu kalau nggak salah Pak Leo sudah membocorkan satu momen anateisme yaitu imajinasi. Nah, sesuai janji saya waktu itu Pak, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mendengarkan kira-kira ada momen-momen apa lagi di dalam anateisme itu yang bisa membekali kita untuk bersiap di tengah kondisi yang tidak pasti ini untuk katakanlah berbicara tentang sesuatu itu yang oleh orang agama disebut Tuhan, oleh orang lain bisa disebut yang lain. Kira-kira gitu Pak. Mari dilanjutkan momen-momennya itu Pak. Monggo Pak Leo. Oke, terima kasih Mas Eko. Tapi saya baru sadar kalau Mas Eko itu nama bekennya pakai padas-padas gitu ya. Putra Padas. Putra Padas? Ya, Putra Padas. Sangat tidak anateis. Sangat tidak anateis. Iya, Padas. Padas fix itu kan? Nggak pasti. Nggak ada kemungkinan lain. Ganti nama ya, Mas? Padas itu ada kemungkinan. Padas itu bisa keras, bisa rapuh, Pak. Oh, gitu. Batu padas itu begitu. Di satu momen dia akan sangat kuat, di satu momen yang lain akan sangat rapuh. That is padas. Oh ya, syukurlah kalau begitu sudah lebih memahami. Oke, ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana panggilannya teman-teman, guys? Guys ya. Oke. Ya. Kita ngobrol lagi lanjut. Kalau masih bisa bertahan dengan gagasan yang sangat menantang ini, syukurlah kita bisa melangkah lebih jauh karena ini menawarkan 5 momen. Dan coba kita renungkan baik-baik dalam konteks pandemi ini ya. Jadi momen yang kemarin ya saya ulangi lagi, yang pertama adalah imajinasi. Momennya disebut dengan momen imajinasi. Nah, di suasana yang ya kita langsung aja lah kita bisa lihat suasana kita saat ini sangat butuh imajinasi. Karena itu tadi dogma-dogma lama, dogma agama kah, dogma ekonomi kah, dogma politik berubah. Memang dalam keyakinan kita, saya ya, yang Kristen, firman Tuhan tidak berubah. Tetapi firman Tuhan ketika berjumpa dengan manusia, dia membuat banyak sekali negosiasi dan kontekstualisasi dan penyesuaian. Ya, karena itu imajinasi dibutuhkan. Itulah momen pertama dari anateisme, yaitu bahwa kita dengan imajinasi kita bisa memilih ya. Kalau kita hanya ngikutin contoh lah ya, misalnya waktu awal mula pandemi bulan-bulan Maret April orang keras sekali bicara tentang lockdown. Kayaknya itu adalah satu-satunya solusi. Betul. Yang secara logika juga memang masuk akal.
Saya tidak ingin memperdebatkan soal benar atau tidak kebijakan itu ya, ini bukan soal itu, tapi lihatlah di kondisi begini, butuh sekali memikirkan kemungkinan yang lain. Nah, karena ada yang mengatakan negara yang lockdown maupun yang tidak lockdown sama saja kecepatan penyebarannya, karena semua tidak tergantung lockdown atau tidak, tergantung pada disiplin. Taiwan tidak melakukan lockdown, Jepang tidak melakukan lockdown, Korea Selatan tidak melakukan lockdown dan berhasil. Kenapa? Karena ya soal disiplin, soal kesiapan pemerintah dan sebagainya. Jadi itu faktor lain. Lalu muncullah variasinya yang disebut dengan PSBB. Ya kira-kira begitu. Di momen seperti ini sekali imajinasi. Berantem-berantem yang berbasiskan pada hal yang pasti-pasti itu sebenarnya perlu dipikirkan ulang. Karena kita sedang bertaruh. Nah, taruhan tidak bisa tidak butuh imajinasi. Itu yang momen yang pertama. Oke. Imajinasi. Momen yang kedua, nah ini yang menurut saya paling asik. Karena hal yang jarang dibicarakan. Di kelas saya itu dibicarakan. Sekalipun kelasnya itu kelas teologi, kelas agama, tapi itu dibicarakan. Yaitu, apa Mas Eko? Bisa nebak nggak? Ya, waduh. Ada clue nggak huruf awal? Huruf H. Huruf akhir R, 5 huruf. Bahasa apa? Bahasa 5 huruf. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini kan kita sekaligus tebak-tebakan 5 huruf, awalnya H, akhirannya R. Akhirannya R. 5 huruf bahasa Indonesia. Ada huruf tengahnya, Pak? M. M. Wah, apa ini? Hampir. Kok bukan. Hammer. Nyerahlah Hammer. Hampir. Ayo. Hampir. Tahu loh. H R M. HMR. Bahasa Indonesia itu? Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa, Pak? Oke, humor. Waduh. Nah, ini menunjukkan Mas Eko tidak respon, mungkin mewakili perasaan kita semua. Bahwa berbicara tentang taste itu masa pakai humor sih? Iya, betul Pak. Waduh. Gini Pak, sorry. Sebentar. Jadi saya itu kan sudah terkena nyelelek, tapi ketika bicara soal teis pun saya membatasi diri untuk tidak nyelelek, Pak. Nah, jadi itu sungguh menolak. Terima kasih. Ya Pak, lanjut Pak, humor. Iya, soalnya kan itu bisa disiasat tuh kalau berani-beraninya. Pak Merdi. Ya humor. Jadi aneh sekali bahwa humor adalah momen anateisme. Dan inilah sebenarnya mengapa anateisme menjadi sebuah kerangka yang siapa tahu membantu kita untuk mendudukkan dalam situasi yang serba tidak pasti. Bahwa pertama kita butuh imajinasi. Ya, ini bisa dikaitkan. Sekali lagi anateisme bagi orang yang bukan soal beragama atau tidak, mau percaya Tuhan atau tidak, di momen ini itu direlativisir. COVID itu nggak peduli. Ada itu mau beragama atau enggak, bertuhan atau tidak, dia nggak peduli. Semua korban di segala lini ada. Ya. Humor, kenapa humor? Karena humor adalah potensi manusia yang dasar ya untuk menghadapi paradoks. Humor itu kan isinya paradoks. Contoh humoris yang paling keren menurut saya, ini selera ya, soal selera ya. Boleh enggak, boleh apa? Adalah Cak Lontong. Cak Lontong itu bermain dengan paradoks. Coba perhatikan dia. Ya. Tapi oke, kita ya, nanti dia kesan. Kita mau membahas kopi kan sebenarnya ini. Kopi dong yang harus kita. Ya. Jadi humor adalah cara manusia untuk menghadapi paradoks. Bisa mentertawakan dirinya sendiri,
bisa mentertawakan keadaan, bisa melakukan kreativitas baru untuk menghadapi teka-teki hidup. Dan ya, sekali lagi saya cuma bisa bilang dalam tradisi saya, sebenarnya Alkitab Kristen, Perjanjian Lama khususnya, punya beberapa indikasi-indikasi humor. Cuman kita nggak ada waktu, tolong Mas Eko undang saya lagi lah, nanti kita bahas tentang humor. Oke, humor dalam Alkitab ya temanya besok ya. Ya, Tapi perlu clear dulu Pak ini, kalau tadi yang imajinasi kita bisa berimajinasi tentang Tuhan, artinya kita bisa menghasilkan konsep atau memikirkan cara bentuk relasi yang baru, pengalaman yang baru dengan Tuhan, imajinasi kan yang selama ini nggak ada. Nah humor ini apakah juga termasuk menertawakan Tuhan atau menertawakan konsep-konsep Tuhan yang tumpul di tengah-tengah konteks bencana misal ataupun pandemi itu, atau gimana humornya dalam kaitan dengan Tuhan? Kalau tadi imajinasinya sudah kita kaitkan dengan dalam rangka kita memahami Tuhan. Nah, humor dalam rangka memahami Tuhan, Tuhan yang berhumor atau kita yang berhumor dengan Tuhan, gimana? Ini suaranya putus-putus ya, Mas? Putus-putus. Saya ulang ya, saya ulang. Sudah jelas? Ya. Oke. Humor, kalau imajinasi tadi kan kita bisa memberi ruang untuk berimajinasi tentang konsep Tuhan yang baru, yang selama ini mungkin belum ada atau selama ini tidak diangkat ke permukaan. Kalau yang humor ini, apakah misalnya Tuhan yang berhumor dengan manusia, atau manusia berhumor dengan Tuhan, atau manusia menertawakan konsep tentang Tuhan yang mungkin tumpul terhadap konteks yang sedang terjadi. Misalnya gitu Pak. Apa itu? Kaitannya dengan Tuhan? Karena ini lebih ke refleksi ya, ini kan konsep ya, jadi memang tidak langsung praktis lah. Ini kita lagi bicara berenang-renang dengan gagasan-gagasan yang peluangnya nanti coba kita renungkan. Tapi intinya tuh begini, humor dalam pengertian ini jangan disamakan dengan komika, dengan orang berbahasa, dengan model lawakan yang kita kenal. Humor itu kan bisa menimbulkan tersenyum, tertawa belakangan, bisa juga menangis sambil tertawa. Itu karena intinya begitu, bahwa ya ampun, kok ternyata ini toh maksud Tuhan. Nah, misalnya begitu, kalau kita orang yang beriman, kita punya gagasan semacam itu. Ya ampun, ternyata Tuhan itu kok asik banget. Misalnya. Oke. Itu kan sifat humor ya, itu ya, kayak gitu ya. Ya, itu kan kalau menurut Henri Bergson kan humor adalah kemampuan manusia untuk menghadapi teka-teki, menghadapi paradoks dan kontradiksi hidup. Jadi humor dalam pengertian yang teknis, ya pengertian filosofis itu bukan orang yang ketawa habis-habisan dan lucunya minta ampun, bukan soal lucu. Penting ini guys. Tersenyum dalam keadaan sulit, nah kan harusnya enggak. Ke tengah Anda tidak punya pekerjaan, kejahatan Anda terpaksa serabutan, tadinya punya pekerjaan yang pasti tiba-tiba jadi nggak punya kerjaan, di PHK, harus ya contohnya saya pekerjaan saya dosen, tapi karena saya di PHK lalu saya harus jualan mie, itu kan membuat saya tersenyum habis-habisan, apalagi ternyata ada yang membeli mie saya. Atau seperti saya jualan kopi. Dan laris, atau kopi, nah ya saya lupa. Kopi, ya, harusnya itu contohnya kopi. Kan pendeta seperti Mas Eko itu jualan kopi, tapi karena dipaksa, saya nggak berani ngomong soal gaji, saya nggak berani, ini rawan banget. Memang kan sudah ditunjukkan oleh salah satu survei yang mengatakan bahwa pendapatan gereja menurun drastis ketika ini. Lalu kita harus kerja, pendetanya harus kerja, harus jualan. Waktu ada yang membeli, bukankah kita tersenyum? Ya betul. Nah betul. Itu terharu rasanya Pak, sungguh. Betul. Terharu adalah bagian dari humor itu tadi. Kemampuan melihat hal yang di luar dugaan, bertolak belakang dari apa yang kita asumsikan sebelumnya lah. Kira-kira begitu. Jadi momen kedua. Nah, saya mau menambahkan lagi sedikit, karena tahun lalu bulan April menjelang Lebaran itu saya mengadakan penelitian di Twitter, mengumpulkan akun-akun yang pakai judul garis lucu. Oke, ya.
60% dari akun-akun itu pada waktu itu ya, sekarang saya sudah ngecek lagi, tapi pada waktu itu saya sudah ngumpulin 400 akun kira-kira, itu sekitar 60 itu adalah akun-akun berbau agama. Ya. Katolik garis lucu, HKBP garis lucu, Katolik garis lucu, dan seterusnya. Yang nggak usah nyebut namanya lah. Ya. Di akun-akun itulah agama itu dibuat rileks dan asik. Paham ya. Pasti banyak yang membenci sudah pasti, dan itu semua aliran. Yang Kristen kelompok tertentu nggak senang banget Tuhan kok di sama lain. Yang lain-lainnya juga sama. Jadi itu persoalan yang lain. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Dengan cara begitu maka kita menemukan isi keagamaan yang tadinya tidak dipikirkan. Nah, itulah kira-kira salah satu fungsi anateistik ya, untuk mengangkat, melihat aspek keilahian, aspek transendental, aspek imanen pengalaman manusia yang terdalam dibaca secara humoris. Oke. Paham itu ya. Yang kedua. Oke. Sip. Lalu, wah ini langsung yang ketiga aja Pak ini, Pak. Sudah semakin ini berhasrat saya untuk dibawa masuk. Nah, yang ketiga, karena anateistik itu tidak bisa tidak adalah soal perjumpaan. Anateistik itu tidak bermakna sedikit pun jika hanya untuk direnungkan. Berbicara tentang konsep Tuhan, karena menurut saya, sekali lagi ini bukan menurut saya, anateisme itu baru bermakna kalau kita berjumpa dengan pengalaman ketuhanan, berjumpa dengan Tuhan, atau tidak berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama, dan seterusnya. Ya, salah satu contoh anateisme yang disampaikan Kearney adalah bapak kita Abraham atau Ibrahim dalam tradisi Islam. Ya, yang ketika dia berjumpa dengan 3 orang yang disebutkan di dalam teks itu Tuhan, tapi yang muncul adalah manifestasi 3 orang. Tradisi Kristen yang tradisional, itu adalah sosok Tritunggal, tapi kalau kita setia pada pandangan teks, enggak, itu tidak bicara tentang Tritunggal. Ya, orang yang dibicarakan orang. Lalu Abraham dikatakan luar biasa spontannya, ayo silakan makan, dan dia minta dibuatkan makanan yang paling enak, capcay, apalagi Mas, capcay, sate, rendang, itu opor, itu disuruh disiapin semua. Wah, dadi ngeleh. Coba baca teksnya. Disebutkan dengan opor, ada rica, ada semua disebutkan. Pokoknya yang kolesterol. Ada momen perjumpaan, dan yang menarik di teks itu dikatakan pertama itu Tuhan, manifestasinya 3 orang, lalu ada teks yang di dalam teks Ibraninya itu disebutkan tunggal, tamu. Tunggal, jadi 1 Tuhan, 3 manusia, lalu 1 manusia, lalu ditutup dengan Tuhan lagi. Apa yang bisa dikatakan dari perspektifnya Kearney, bisa jadi perjumpaan kita dengan orang asing, dengan tamu, dengan sesama manusia adalah perjumpaan dengan wajah Tuhan sendiri. Bisa jadi begitu. Oke, ini untuk membawa kepada yang ketiga. Kalau imajinasi mungkin bisa dengan sesama, bisa sendiri, ya kan? Hanya yang imajinatif, bisa jadi begitu, Pak? Juga sama, bisa mentertawakan diri sendiri. Tapi komitmen, ketika itu komitmen tidak bisa tidak harus ada partner. Oke. Komitmen selalu ada partner ya? Nggak bisa enggak kalau nggak ada. Jadi kalau saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri itu sebenarnya nggak ada ya Pak ya? Ya mungkin, tapi mungkin dampaknya kepada orang lain. Saya komit, misalnya apa? Komit kepada diri sendiri, misalnya apa? Saya komit pokoknya ya. Saya komit terhadap diri saya sendiri, saya tetap akan menjadi orang yang jujur, misalnya gitu.
Apa makna jujur kalau untuk diri sendiri? Ya, orang lain ya. Ada implikasinya lah, paling tidak Ya. implikasi. Itu anateisme. Jadi untuk menegaskan kembali tentang anateisme tidak berbicara, dia berbicara sesosok gitu ya. Tuhankah itu, sesama manusiakah itu, itu kondisi dari anateisme. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Karena berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama, atau wajah Tuhan di tengah sesama, atau kita tidak melihat Tuhan sama sekali, itu memak kita memberi respon, dan lalu mungkin membuat keputusan, dan ya saya memutuskan untuk membantu dia atau tidak membantu dia, mau bicara sama dia atau tidak bicara sama dia, dan seterusnya. Di momen itulah kita dituntut dengan komitmen. Nah, salah satu bentuk komitmen ateistik dalam tradisi Alkitabiah, Biblika, ya biar kelihatan dosen ya, supaya ada wibawa dosen ya. Oke, siap Dan. Itu ada pada kata hineni, bahasa Ibrani. Apa Pak? Hineni. Ya. Enggak terjemahan kita bahasa Jawanya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu ini aku. Oh ini aku. Iki aku. Iki aku. Nah, kira-kira begitu. Ya. Sama seperti Mas kan sebagai seorang gembala dan hamba Tuhan yang sejati, yang saya yang ikonik itu. Oh, aduh, ya. Begitu bilang Pak Leo, tolong mengisi ini, ya saya langsung nggak berani menolak. Sendiko Dawu. Nah, Sendiko Dawu. Beris. Itu momen komitmen. Ya, dan saya kira kalau kita mendudukkan kondisi ini di konteks kita sekarang, kok baik kalau itu dikembangkan. Bukan semata-mata soal komitmen dalam pengertian yang standar ya, bahwa kita makhluk berintegritas ya, kita harus punya komitmen. Tapi dalam pengertian bahwa kita bisa memobilisasi mereka-mereka yang siapapun model keyakinannya. Karena COVID sekali lagi nggak peduli, dia mengena kepada semua orang. Ya, jadi itu komitmen ya. Kita bisa berkomitmen secara bersama-sama. Yang keempat, sebelum ke sana. Jadi komitmen itu, apakah bisa dikatakan bahwa komitmen itu juga berarti tadi kita bisa mengakomodir, membawa, mengajak siapapun untuk kemudian ya bersama-sama bertanggung jawab, berpartisipasi terhadap satu kehidupan yang sama yang kemudian dijalani oleh semua orang ini, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun ideologi politiknya. Apakah komitmen paling tidak mengantar itu ya, kalaupun kita misalnya berkomitmen pada Tuhan yang tetap abstrak ya, misalnya bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, komitmen pada Tuhan apa? Tuhan, aku nggak percaya Tuhan, nggak pernah lihat Tuhan. Tapi paling tidak komitmen itu kemudian membuat kita berjumpa dengan yang lain, berkomitmen terhadap hidup bersama yang dijalani sama orang lain. Apakah kira-kira bisa begitu? Ya, itu bisa dua hal, Mas. Pertama, itu versi baiknya. Oh, versi baik? Ada versi nggak baik berarti? Bukan soal versi baik atau tidak baik. Kan ini, kalau versinya Kroni kan the God who may be. Oke, mungkin ya, yang mungkin. Betul. Nah, kita berniat baik, bisa dampaknya jelek. Ya. Karena ada yang luput dari perhatian guys yang mengikuti acara kita ini. Ada yang mengikuti, saya mengikuti karena itu dijadikan data penelitian saya. Ada kasus penodaan agama dalam konteks COVID. Yaitu ketika ada satu kelompok yang membantu memberikan nasi bungkus, tapi nasi bungkusnya ada gambar anjingnya. Wait, aku kok nggak tahu ya. Nah, itu lalu diangkat menjadi ini. Jadi, kebaikan kita, komitmen kepada ini belum tentu ditanggapi dengan cara yang sama. Kita menghadapi dunia yang kompleks.
Ateisme itu tidak menutup kita kepada dunia yang tidak sedang mengantar kita kepada dunia yang ideal, semua orang saling menghargai apapun keyakinannya. Enggak begitu, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita siap dengan kenyataan bahwa ternyata kalau kita percaya Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kemungkinan. Oke. Baik. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Sehingga kita memberi ruang banyak model. Ada orang yang marah kepada Tuhan di era COVID. Mungkin banyak orang yang marah kepada Tuhan pada era pandemi ini. Dan kita mengatakan, ya nggak apa-apa. Bukan soal apa-apa dan tidaknya, tetapi ya itulah kondisi penghayatan pengalaman orang. Tapi apakah dia masih bisa tetap berkomitmen terhadap sesuatu hal? Nah, itu yang lebih dituntut. Kalau teisme, modelnya adalah komitmen kepada keyakinan satu Tuhan dengan segala aturan, dan sebagainya. Ateisme tidak dimulai dengan itu, tapi dimulai dengan kondisi kemanusiaan. Yaitu tadi imajinasi, humor, yang ketiga tadi komitmen ya, yang sekarang ini komitmen yang ketiga. Kira-kira begitu. Jadi hal itu belum tentu komitmen itu berupaya berhasil sesuatu yang baik ya. Ya, belum tentu. Pokoknya siap dengan berbagai kemungkinan. Ada ruang untuk itu. Yang keempat dan selanjutnya adalah bahasa Jawanya itu adalah discernment. Oh boy, discernment. Ya, itu promo Inggil itu. Discernment itu pergumulan apa sih? Perenungan mendalam apa sih? Ya, mirip seperti evaluasi, tetapi evaluasi yang sangat mendalam itu discernment. Oke, evaluasi yang sangat mendalam. Ini satu tahap berikut dan mungkin pada titik ini disitulah kita mulai bisa bertemu pada apa yang disebut dengan kebersamaan. Kita lihatkan ada hal yang muncul karena komitmen tidak muncul tanpa kita juga melakukan semacam discernment. Jadi contohnya begini, saya komit untuk tadi menjadi orang yang baik. Itu tidak bisa terjadi tanpa kita punya semacam evaluasi kebaikan macam apa yang ingin saya lakukan. Kalau kita seorang yang beriman, dalil agama apa yang menjadi dasarnya? Firman Tuhan mana yang menjadi pendorong saya? Nah, itu ada semacam discernment, evaluasi diri, evaluasi kepada keadaan. Sekarang COVID, kita mau membantunya seperti apa? Kalau kita hidup berjemaat, kita mau membantunya seperti apa? Sebagai bagian dari ekspresi iman kita. Misalnya begitu. Jadi ada momen discernment juga. Karena kita akan bertemu dengan orang yang berbeda. Dan discernment menyebabkan perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan sesama, siapapun dia, adalah perjumpaan hermeneutik. Karena kita sedang membaca orang lain. Ya, ini mungkin masih abstrak, tapi kurang lebih begitu. Nanti kita coba direnungkan, diendapkan, dan dipertemukan dengan kenyataan kita masing-masing. Itu yang keempat ya. Jadi imajinasi, humor, komitmen, lalu discernment. Evaluasi mendalam. Ya. Evaluasi yang mendalam. Terakhir adalah momen yang disebut oleh Kearney sebagai hospitality. Hospitality. Oke. Keramahan. Nah, ini yang agak saya masih belajar juga, berproses mau mengerti itu maksudnya apa. Karena ini menjadi materi dalam kuliah kami bersama dengan teman-teman mahasiswa untuk teologi keramahan. Keramahan itu bahwa kalau kita kaitkan dengan perjumpaan, imajinasi, humor, komitmen, discernment, tidak selalu menjamin perjumpaan yang ramah dan orang. Tapi saya bilang komitmen pun versi baiknya adalah kita bisa berkomitmen bersama, kita harus hadapi bersama. Tapi pada kenyataannya kan terlalu terpencar. Ya.
yang ada masih slogan saja. Slogan yang terakhir saya baca itu kan, kita ini di kapal yang sama. Gitu. Oke lah, oh bukan, slogan yang terakhir yang tadi pagi saya lihat itu adalah kita tidak di kapal yang sama. Beda, tapi badainya sama. Bedanya sama. Gitu. Itu aslinya bedanya apa Pak? Saya itu nggak ambil pusing ya. Ya, maksudnya kan kita, ya apa saja yang dimaksud. Kita politiknya beda. Oh itu. Ngopinya beda. Ini ngopi saya ini beda sama Mas punya. Ya akan sama kalau besok ini misalnya sudah eksis, wah kopi Kailasa, wah nanti jadi setiap pembicara bisa saya kirim dulu, terus kita ngopinya. Ya. Oke. Lanjut lah. Oke, jadi maksudnya ada komersial break ya. Ya tadi sudah Pak, lumayan tadi sudah cukup ada waktunya. Ya jadi setelah itu semuanya itu bisa saja. Nah butuh terakhir yang betul-betul menghasilkan cinta kasih yang paling mendasar, yaitu hospitality. Ini kalau sudah hospitality, maka sebetulnya banyak sekali yang bisa kita gali. Anateisme hanya semacam pengantar saja, karena kita menemukan dalam banyak tradisi, dan semua tradisi keagamaan itu pasti punya semacam versi keramahan. Mungkin namanya keramahan, semacam versi keramahan. Tapi juga dalam konteks anateistik menurut Kearney, kasih itu juga adalah, kalau komitmen humor itu membutuhkan semacam pengetahuan, teknik, skill gitu ya, skill untuk berimajinasi, kesempatan untuk berimajinasi. Kita menemukan imajinasi dalam tulisan, maka dia berbentuk semacam pengetahuan. Humor juga begitu. Ada ada materinya, ada pengetahuan. Yang ini komitmen juga membutuhkan pengetahuan. Apalagi di sermon membutuhkan pengetahuan, karena itu semacam momen hermeneutik juga. Tapi ada satu yang melampaui, dan ketika pengetahuan berhenti, yaitu kasih. Nah, disitulah. Tapi bukan sekedar kasih sebagai gagasan, kasih yang dalam perjumpaan, yaitu hospitality. Itulah ukuran sesungguhnya. Dan saya, meskipun saya dipercaya untuk memfasilitasi kelas teologi keramahan, saya harus mengakui saya bukan orang yang berhasil memahami keramahan. Itulah saya cerita tentang perjumpaan saya dengan orang asing yang sangat membuat saya agak terintimidasi, dan saya merasa gagal menunjukkan keramahan itu. Oke. Karena keramahan itu, ya gimana Mas? Enggak, kasih itu. Nah, kalau kita bicara kasih justru seringkali abstrak. Maksudnya gini, kita harus saling mengasihi, itu semua perbuatan baik itu mengasihi, menolong orang dan seterusnya. Tapi kan di sini kasih itu hospitality, sebuah penerimaan terhadap orang asing. Gitu ya, Pak? Ya, itu momen, dan itu tidak mungkin abstrak. Ya. Berjumpa dengan orang asing. Iya, karena ujiannya ketemu orang asing. Tamu yang tak diundang. Tiba-tiba nih kita lagi siaran gini, lalu gedor, nggak jelas siapa. Mas Eko, aku njaluk duit. Ngomongnya kasar. Itu momen anak. Oke. Ya. Nggak mungkin abstrak. Dan itu momen kayak begini, ini diuji tiap hari di kondisi pandemi. Tinggal kita itu mau WFH dengan nyaman, entahkah kita WFH dengan nyaman, atau kita dipaksa harus keluar karena harus kasih makan keluarga. Semua berada dalam kerawanan momen-momen anateis ini. Oke. Saya jadi punya pikiran gini, Pak. Kalau kemudian momen yang kelima ini, keramahan atau keramahan, hospitality terhadap orang asing, saya tuh ingat begini loh. Orang sering mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya tamunya Tuhan. Dunia ini milik Tuhan, kita hanya tamu di dunia milik Tuhan sehingga harus tahu diri dan seterusnya gitu loh.
Tapi saya punya bayangan di setelah pandemi ini, dengan semua permasalahan yang terjadi, Tuhan itu akan semakin lepas dari semua definisi-definisi dan batasan-batasan manusia, sehingga ada kemungkinan dia bisa semakin asing, dia bisa semakin semakin punya banyak kemungkinan tentang kehadirannya dan pemaknaannya oleh manusia. Tapi jangan-jangan kemudian bisa juga kalau secara maksudnya secara sepintas dibalik gitu, bahwa kalau orang mengatakan kita sebenarnya adalah tamu di dunia milik Tuhan, bisa jadi kemudian di dunia setelah pandemi ini ke sana Tuhan itu akan semakin hadir menjadi tamu bagi manusia. Artinya begini, bahwa dia tiba-tiba datang, dia tiba-tiba hadir tampil, dan memang di satu sisi dia semakin asing, tapi di sisi yang lain ya dia memang mau nggak mau tiba-tiba aja kemudian hadir dan dalam berbagai macam cara. Saya sendiri nggak pernah dengar suara Tuhan Eko Iswanto Putra Badas, tapi paling tidak dalam satu momen ada yang tadi, ada imajinasi, ada sebuah humor, ada komitmen, ada discernment. Nah, disitulah saya malah justru semakin bergairah untuk bicara soal anateisme. Apakah ke depan besok bahwa sosok Tuhan yang hadir tampil sebagai tamu itu nggak tahu semakin relevan atau semakin sering terjadi, atau bahkan mungkin memang akan semakin relevan untuk dunia yang semakin tidak pasti dengan memiliki banyak kemungkinan. Gitu Pak. Semoga Bapak paham dengan apa yang saya tanyakan. Ya, kayaknya nggak tahu ya sebenarnya. Iya, pertanyaannya lebih tinggi dari persoalan yang saya sampaikan. Ini hanya merangkai aja dari apa yang Bapak sampaikan. Ya, saya nggak tahu ke depannya akan bagaimana, dan bagus juga kalau melihat anateisme bukan sebuah meskipun momen, tapi bagus juga bahwa anateisme itu juga dilihat sebagai proses ya. Momen itu kan tidak proses, tapi ujian. Momen itu kan ujian. Dari mana Anda tahu tuh bahwa Anda kasih, ya Anda tunjukkan hospitality dalam keadaan yang paling ekstrim gitu ya. Dan saya nggak bisa jawab secara langsung Mas soal Tuhan sesudah pandemi, karena kita juga harus paham agama itu sudah diuji berabad-abad lamanya. Ini saya bicara umum saja ya. Ya. Punya daya untuk bertahan yang luar biasa. Menjadi lebih konservatif, itu juga adalah salah satu cara untuk bertahan. Dan kita mendengar suara-suara konservatif selama pandemi ini. Maksudnya konservatif itu ya lebih keras lah soal identitas diri. Ini hukuman Tuhan dan Anda harus bertobat dan seterusnya. Tapi juga kita melihat model-model keagamaan baru sebagai cara agama untuk survive di segala situasi. Kita mesti ingat bahwa ini belum selesai ya, kita belum tahu berapa yang akan menjadi korban. Sejauh ini kan baru 300-an ribu orang yang meninggal ya. Bukan baru sih, itu baru sekali. Tapi dibanding dengan yang ya kok baru ya. Dengan flu Spanyol yang katanya 10-50 juta itu memang masih jauh sekali di atas kita. Nah, mau nggak mau itu juga salah satu hal yang hasil dari modernitas ya, bahwa ada teknologi, ada ilmu kedokteran yang lebih maju yang membantu kita juga bisa lebih menekan gitu ya. Tapi intinya adalah kok agama selalu punya cara untuk ini. Jadi ateisme bukan selalu dan tidak dimasukkan ke diskusi kita ini untuk sebagai solusi. Tidak, ini bukan solusi. Tapi adalah cara baru kita untuk memahami kita bagi yang percaya Tuhan, ketuhanan. Ya. Okay. Itu sebagai cara baru. Bisa jadi nanti setelah berhasil, nggak pakai lagi istilah ateis. Karena kan beberapa isu yang saya sampaikan itu kan bukan hal yang baru. Agama juga bicara tentang humor mungkin tidak banyak, tapi adalah imajinasi jelas, tafsir imajinasi. Ritual itu juga meliputi imajinasi yang dimaterialisasikan. Jadi
itu nggak baru. Kasih bukan kata yang baru. Kalau bahwa harus dikonkretkan dengan hospitality juga bukan hal yang baru. Hanya bahwa itu baru dengan anateistik, bahwa kasih di konteks anateistik itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini penting karena begini, hospitality itu akar katanya, ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia keramahan, akar katanya beda dengan hospitality dalam bahasa Eropa, ya, termasuk bahasa Inggris. Itu kan semua berasal dari kata yang sama, akar katanya sama, yaitu sikap terhadap orang asing. Kata hospes dan hostis kalau tidak salah itu berakar untuk hospitality, tapi sekaligus juga akar untuk musuh. Hospitality itu tipis bedanya dengan hostility, permusuhan. Ya. Jadi waktu kita bertemu dengan orang lain, kita menjadi host. Sikap kita terhadap orang asing bisa menjadi hospitable, bisa juga menjadi hostile, bermusuhan. Itu tipis sekali. Karena apa? Karena orang asing bisa jadi apa aja. Bisa menjadi orang yang merampok kita, bisa orang yang memanfaatkan kita, bisa orang wajahnya baik tapi lalu menusuk dari belakang, bisa semuanya. Tapi bisa juga baik, bahkan mengangkat kehidupan kita gitu ya. Atau sebaiknya menjadi lebih baik. Ya. Secara manusiawi kita memilih orang yang menjadi sahabat kita. Sikap ramah kita itu diarahkan pada orang yang bisa kita manage. Ya. Mahasiswa, teman mahasiswa, sesama pendeta, anggota jemaat, itu kan kita kenal. Lalu kita sebut. Tapi sebenarnya momen anateistik itu menantang lebih jauh, yaitu kasih yang sejati atau juga ada kemungkinan yang lain, atau begini, kasih sebagai kemungkinan. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ya, itu yang jadi tantangan kita di masa sekarang. Dan saya ingin menambahkan sedikit pada titik hospitality, karena tadi sudah saya sebut bahwa itu akar katanya bisa mendua, persahabatan atau permusuhan. Nah, Derrida itu membuat tulisan tentang hostility juga. Sebenarnya bukan tulisan, tapi wawancara, ya. Yang dia merangkum kedua hal ini, dan itu sebabnya mengapa Richard Kearney memasukkan Derrida dalam diskusi anateisme. Jadi kalau baca bukunya dia, salah satu orang yang didiskusikan adalah Jacques Derrida. Dia kelihatan kayak dosen sungguhan, Jacques Derrida. Jacques Derrida. Nah, dia membuat istilah yang menarik sekali, yaitu hospitality. Hospitality. Derrida itu suka kayak gitu ya, balik-balik bikin istilah kayak. Betul, suka neologisme. Yo. Yang baru, pokoknya bikin pusing orang lah. Ya itu, ya tugasnya filsuf kan begitu kan. Kalau langsung mengerti ya apa yang jadi filsuf. Itu menggabungkan kata hostility, jadi hosti, dan hospitality. Dia mau mengatakan bahwa tidak ada yang namanya unconditional hospitality. Nggak ada yang namanya keramahan yang tanpa kondisi, yang dalam segala cuaca tetap ramah. Nah, ini yang mendudukan kembali makna cinta kasih sebagai momen yang ini disinilah titik yang saya belum mengerti 100% dan saya masih tetap harus belajar terus-menerus, yang bahwa keramahan yang dalam tanda petik sejati itu mungkin nggak ada. Keramahan yang sejati tidak ada. Mungkin tidak ada, ya. Mungkin tidak ada. Bahwa setiap keramahan itu
mau tidak mau ada semacam hitung-hitungannya. Kalau diomongkan, iya kita harus ramah kepada siapapun, nah, tapi itu kan diomongkan. Nah, di satu sisi itu menggelisahkan sekali, pikiran semacam itu sangat menggelisahkan. Lah, terus gimana? Nah, contohnya itu justru ada di Alkitab sendiri. Ini dibahas di bagian bab pertama tentang Abraham. Kejadian 18, yang tentang dia menerima pertama sekali 3 orang asing tadi, itu. Tapi beberapa pasal berikutnya, orang yang sama mengusir Hagar dan Ismail. Ya. Di satu sisi pikiran semacam itu sangat menggelisahkan. Lalu terus gimana? Berarti nggak ada keramahan yang sejati. Tapi di sisi lain, kita jadi tahu anateistik itu sangat melekat pada pengalaman kemanusiaan. Dia tidak bicara tentang Tuhan yang abstrak. Kalau kita percaya Tuhan, dan kalau katakanlah kita bukan orang yang percaya Tuhan, tetap bisa melakukan hospitality atau apapun sesuai dengan konteks kemanusiaan. Jadi pernyataan bahwa tidak ada keramahan yang sejati itu sangat mengganggu, tapi di sisi lain berarti keramahan itu selalu melekat pada proses menjadi manusia, kehidupan manusia, dan seterusnya, sehingga kita punya ruang yang luas untuk melihat berbagai macam ekspresi keramahan dalam konteks COVID. Jadi dia kurang lebih beginilah. Dia mungkin ya, ini bahasa saya, ngenyek sama bentuk-bentuk keramahan yang idealis banget. Oke. Jadi itu poinnya. Poinnya itu adalah anateisme tidak bicara Tuhan. Gini, kalau tadi Tuhan dibicarakan, orang pada akhirnya punya banyak kemungkinan untuk bicara pada Tuhan, dan Tuhan itu adalah mungkin. Mungkin begini, mungkin begitu, atau mungkin tidak begini, tidak begitu, begini, begidang, bahkan sampai mungkin ada atau mungkin tidak ada. Tapi sebenarnya bukan soal mungkin kemungkinan ontologis, tapi soal Tuhan dalam arti, atau siapapun itu yang ilahi itu, dalam arti sesuatu yang dialami oleh manusia, melekat pada pengalaman manusia. Sehingga kalau kita beragama, gambaran Tuhan yang ilahi itu adalah sesuatu yang dialami dan melekat pada pengalaman kita sebagai manusia berjumpa dengan realitas. Nah, kalau orang nggak percaya pada Tuhan, ya tentu pengalaman kesehariannya berjumpa dengan berbagai macam hal. Itu satu poin tentang anateisme ya Pak ya? Paling tidak tafsirnya. Ya. Oh, tafsir. Paling tidak, ini kan tidak ngomong begitu. Kalau Mas Eko tadi menggunakan ontologis, maka keramahan itu bukan kebenaran ontologis, tapi kebenaran efektif. Yang ada efeknya. Karena dia bukan soal Tuhan yang lagi berandai-andai, tapi yang berbicara pada waktu tertentu. Sehingga, dan sebenarnya itu banyak sekali teologi-teologi yang mampu menjangkau itu, dan bukan hal yang baru sama sekali. Tentang misalnya Tuhan yang menarik diri dari dunia ini. Nah, ini pergumulan yang dialami oleh yang saya tahu ya, tentu saja banyak sekali dialami dalam peristiwa Yesus ya. Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Kayak Tuhan itu menarik diri. Dunia menjadi tiba-tiba kosong dari kebaikan, dan kejahatan diberi kesempatan untuk masuk. Ya. Eli lama sabachthani. Kalau pertanyaan itu menjadi pertanyaan teologis yang jauh, ya tiba-tiba kayak dunia ini penuh dengan kejahatan. Aromanya itu aroma kejahatan. Atmosfernya aja kejahatan. Kalau di film yang Passion, The Passion of the Christ, yang kontroversial itu digambarkan langit mendung. Suramnya luar biasa.
Jadi dalam konteks ini kayak tiba-tiba dunia dikosongkan dan Tuhan tidak hadir. Lalu kalau di kondisi begitu dalam teologi, siapa yang mesti hadir? Manusia. Ya, keramahan yang bukan Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Keramahan manusia. Ini juga menjadi pertanyaan yang sama. Elie Wiesel khususnya misalnya, ya, dia seorang sastrawan Yahudi yang mengalami masa Holocaust, dia menyaksikan sendiri ketika ini di dalam bukunya yang berjudul Malam, sebuah novel yang refleksi pengalaman nyata dia di kamp konsentrasi, ketika seorang anak Yahudi digantung di hadapan semua orang, dia menjerit di hati, di mana Tuhan? Di dalam dunia mistik ada yang gagasan tentang Tuhan itu keluar, menjauhkan diri dari dunia, masuklah ke kejahatan, dan disitulah momen kebaikan manusia yang harus bekerja. Oke. Nah, gagasan-gagasan itu diberi ruang pada anateisme. Oke. Jadi Menarik. keramahan adalah keramahan yang efektif, yang bukan lagi mengada-ada. Oh, saya lagi pengen ramah nih. Keramahan mode on. Kan? Dia mendadak, kayak pengalaman saya yang saya ceritakan di kelas itu, saya lagi jalan pagi sama Mimi, jalan sore, lalu ketemu sama orang yang fiturnya Timur Tengah, pakai jubah, pakai kopiah, ada tanda-tanda model-model keagamaan tertentu, ya, sudah menebak, minta duit, dan saya minta duit ya, karena dia bilang dia dari Jakarta, dia nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos. Itu momen yang mengejutkan saya. Saya tidak dipersiapkan sama sekali. Itu yang disebut dengan momen anateis. Saya nggak dipersiapkan sama sekali. Saya tidak perlu cerita apa yang saya lakukan, tapi saya merasa tidak berhasil hospitality. Saya melakukan suatu kebaikan. Tapi ketika saya merenungkan, saya ini kan orang yang dipercaya mengampu kelas teologi keramahan. Ini udah pandemi, ini era pandemi, sore-sore jalan, ya, pakai masker, ketemu orang yang tidak pakai masker dan minta duit karena nggak punya ongkos. Saya melakukan sesuatu yang saya anggap cukuplah semacam kebaikan, tapi saya berpikir, ya ampun, betapa sulitnya untuk menjadi hospitable kepada orang. Saya tidak merasa berhasil. Kalau saya tidak lagi punya kelas teologi keramahan, ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah kelasnya teologi keramahan. Ditantang langsung, ya itu saya kira itu momen. Oke. Ya berarti juga bukan dalam ansi actionnya juga. Tadi kan actionnya sesuatu yang baik juga, menolong apapun itu bentuknya, ya. Tapi di mana gejolak hati Pak Leo sendiri yang merasa tidak siap dengan itu. Itu yang paling penting juga kan dalam hal keramahan kan. Karena orang bisa saja akhirnya misalnya terpaksa ngasih atau ya gimana lah, tapi ini yang paling penting itu gejolak ketika ketemu orang asing, itulah momen anateisme dalam poin keramahan. Kira-kira gitu kan? Ya, dan di konteks kita, konteks itu kan konteks yang sangat rumit, Mas. Sudah ini di era bukan saja medsos, ya minggu lalu saya bilang bukan saja era medsos, tapi era viral ya. Kita viralized communication. Orang mengejar itu berharap likes-nya banyak. Subscribe juga menjadi tantangan. Subscribe ya, jangan lupa nih teman-teman, guys. Jangan lupa bahwa ini loncengnya dibunyikan dan nanti dari kami. Ini di era ini kita sangat dimediatisasi kebaikan itu, sehingga nggak ada lagi kejutan. Bantu silahkan tembak QR code ini gitu. Ada nggak Mas QR code kita? Dipasang sekalian. Apa itu? Barcode ini. Kalau barcode kan garis-garis, QR yang macam itu segi 4 itu. Oh, ini dikasih ya? Nah,
Ya, Mbok dikasih untuk transfer bagi pembicara hari ini. Oh, siap. Nanti bisa di kolom komen atau di deskripsi nyusul. Ya. Nah, itu sangat mengurangi momen bertemu dengan orang asing karena sudah dimediasi oleh sistem. Oke. Baik. Kita mudah sekali dan uniknya di era ini, tapi kita bisa diskusi itu di kesempatan yang lain, Mas. Undang saya lagi. Siap. Tentang bagaimana di era viral ini pola-pola kemanusiaan itu bergerak. Yang menarik adalah di era semacam ini orang bisa mendapatkan makna dengan melakukan hal yang sebetulnya dimediatisasi. Itu sebetulnya mengapa perenungan anateis ini menjadi penting lagi. Karena anateis menentukan pada perjumpaan, sementara perjumpaan kita masa kini, sekarang aja ini kan dimediatisasi oleh sebuah layanan loh Mas, yang namanya apa? Ini depannya Z. Oh, ya. Boleh nyebut merek ya? Boleh, nggak apa-apa. Okay. Siapa tahu nanti Zoom dengar terus lalu kasih sesuatu. Iya benar itu. Karena sudah dimediatisasi. Ya. Jadi semua itu ya tantangan lah. Ini pertanyaan teologis yang sangat penting. Nah, anateis menantang kita kembali dalam konteks ini. Oke. Kira-kira begitu. Ya, baik. Oke, terima kasih untuk pembelajaran di kali ini. Pak Leo. Kopi dulu, Mas. Oh ya, siap. Saya mau merangkum ini tuh rasanya ya, sebentar. Pak Leo menepati janjinya untuk membagikan 5 momen anateisme. Yang pertama sudah dibahas minggu lalu tentang imajinasi. Kemudian yang kedua tentang humor, yang ketiga komitmen, yang keempat discernment, yang kelima adalah hospitality. Ya kan? Ya, yang kelima hospitality. Nah, itu beberapa hal ada beberapa yang mungkin tadi kita sudah lalu bisa menangkap poin-poin praktisnya, tapi mungkin kalau beberapa mungkin belum bisa dipahami, tapi ini adalah upaya dari Pak Leo untuk menyiapkan kita semua memasuki apalah dunia yang baru atau baru tapi tidak terlalu baru atau apalah era new normal yang sebenarnya hanya normal tidak new, apapun terserah teman-teman guys, kalau dia mau maknai seperti apa. Ini dunia kita, dunia yang satu dan sama, yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Tapi kira-kira itu tadi, anateisme dengan berbagai momennya 5 tadi, semoga menolong kita untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan dengan berbagai macam kemungkinan lagi gitu. Nah, kiranya kita bisa punya berbagai macam alternatif untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam dinamika di dalamnya. Kira-kira seperti itu ya Pak untuk pertemuan kali ini, dan tadi Pak Leo sudah mengisyaratkan ada banyak tema yang kemudian Pak Leo siap untuk membahasnya, maka silakan teman-teman nanti boleh komen juga tema apa yang mau dibahas oleh Pak Leo gitu, tema apa yang mau ditanyakan. Nanti Pak Leo siap menjawabnya. Tolong di like juga sebagai tanda teman-teman suka sama video ini, supaya nanti juga membuat kami lebih bersemangat untuk berbagi pemikiran-pemikiran yang mungkin menggelitik atau bahkan nakal atau bahkan menantang untuk dunia-dunia yang semakin penuh tantangan. Ada closing statement Pak, puisi mungkin nyanyian atau apa? Ya jangan lupa untuk apa ya? A few moments later. Nggak ada. Ya sudah. Udah mabuk lah. Saya yakin teman-teman guys sudah mabuk dengan apa sih anateisme itu. Oke. Gak apa-apa. Ini adalah kesempatan kita belajar. Jadi pandemi adalah kesempatan kita untuk hidup kita lebih jauh lagi lah. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Leo. Minta promote dulu. Tolong di-subscribe gitu, Pak. Tolong dong di-subscribe ya. Tolong dinyalain. Sip. Saya boleh menyusup juga nggak sih? Boleh nitip
Oh boleh, Nggak? boleh. Ya, Boleh. saya juga bakalan punya sendiri, teman-teman, guys. Saya bakalan punya sendiri yang akan juga membahas isu semacam ini. Saya punya beberapa penelitian dan nanti akan saya sharingkan lewat kanal saya. Kanalnya namanya mau usah deh nanti aja. Kan nggak apa-apa, silakan dipromot Pak. Channelnya apa? Nanti kalau dipromot ya. Belum jadi channel. Oke. Kanalnya belum jadi. Oke guys, nanti kalau udah jadi di info nanti guys, kalian bisa lihat channelnya Pak Leo di kolom deskripsi, nanti dicantumkan di situ. Nanti kalau misalnya video ini sudah publish, channelnya Pak Leo belum punya nama, kalian suatu saat nanti bisa cek lagi video ini, aku akan editkan channelnya di situ begitu channelnya itu jadi. Mungkin Pak Leo masih butuh discernment untuk menentukan nama channel yang sesuai kehendak semesta ya. Oke Pak, kita salam seruput untuk menutup pertemuan kali ini. Ya, salam seruput. Salam seruput. Oke. Ya, Pak Leo, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi, tetap sehat dan jangan pernah kapok untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Makasih ya Pak, terima kasih. Oke, maturun. Ya.